الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa nafsi wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang insyaallah senantiasa mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah bersama-sama kita semua meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak tambah usia kita, kecuali bertambah pula kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekat yakni senantiasa menjalankan segala kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta menjauhi segala bentuk larangan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwasanya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni menjalankan segala aktivitas karena Allah, bekerja karena Allah, belajar karena Allah, ibadah karena Allah, dan lain sebagainya. Maka ketika amaliyah pekerjaan kita yang kita jalankan tidak termasuk perkara yang diridhoi oleh Allah, maka perkara tersebut bukanlah perkara ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan seluruh alam memberikan dua panggilan kepada hambanya. Dua panggilan tersebut tidak bisa ditawar oleh siapapun. Panggilan yang pertama ialah panggilan untuk menjalankan ibadah sholat, ibadah yang tidak ada tawar-menawar, baik dalam kondisi sakit, dalam kondisi sekarat. Apabila nyawa masih berada di dalam diri kita, maka sholat 5 waktu wajib untuk kita kerjakan. Panggilan tersebut melalui wasilah muadzin, yakni orang yang mengumandangkan adzan. Bukan berarti kita dipanggil oleh seorang muadzin untuk sholat, bukan. Hakikatnya seorang muadzin memanggil, mengumandangkan adzan ialah atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, atas panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui muadzin. Maka dalam hal ini harus kita rubah mindset kita. Kita tanamkan di dalam otak kita bahwasanya ketika seorang muadzin mengumandangkan adzan, inilah panggilan Allah. Allah memanggil saya harus datang. Baik saya dalam kondisi apapun. Jangan sampai kita mencari sesuap nasi, akan tetapi lupa kepada Tuhan yang memberikan nasi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Lain daripada itu, sholat sendiri ialah perkara yang menjadi tiang agama. As-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Sebagaimana hadis lain juga disampaikan bahwasanya bunyal islamu ala khumsin. Yang pertama ialah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang kedua apa? Yakni menjalankan ibadah sholat. Sholat yang dimaksud ialah sholat 5 waktu. Bagi seorang laki-laki yang masih diberikan kesehatan, masih diberikan kemampuan, maka wajib hukumnya ketika dipanggil oleh Allah, dia bergegas untuk pergi ke masjid menunaikan sholat berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jama'ati tafdalu salatal qadhi bi 27 darajah." Salat berjamaah itu jauh lebih utama 27 derajat daripada salat sendirian. Maka ketika kita menjalankan ibadah salat berjamaah bagi laki-laki yang hukumnya sebagian ulama bahkan mewajibkan untuk menjalankan sholat berjamaah ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan 27 derajat. Angka 27 itu hanya minimum. Bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala meningkatkan sesuai dengan keinginan Allah. Barangkali kita menjalankan ibadahnya dengan khusyuk, barangkali kita menjalankan ibadahnya dengan tenang, dengan benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, maka bisa jadi ganjaran tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pernah suatu ketika sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an diriwayatkan ia berkata, seorang yang buta pernah menemui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, saya tidak memiliki seseorang yang akan menuntun saya menuju ke masjid." Lalu ia meminta keringanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat ini buta dan tidak memiliki orang yang bisa menuntun untuk pergi ke masjid. "Apakah saya boleh sholat di rumah ya Rasulullah?" Apa jawaban Rasulullah? Faqala hal tasma'ud da' bis shalah? Qala na'am. Qala fa'ajib. Para sahabat tersebut ditanya oleh Rasulullah, "Wahai sahabatku, apakah engkau masih mendengarkan azan?" Maka dijawab oleh sahabat tersebut, "Ya, saya masih mendengarkan adzan ya Rasulullah. Saya hanya buta tetapi saya tidak tuli." Maka baginda Nabi menjawab, wajib bagimu untuk berangkat ke masjid. Di zaman Rasulullah sangatlah ketat terkait sholat berjamaah ini. Ketika muadzin, yakni pada saat itu Bilal bin Rabah, sudah mengumandangkan adzan, maka sudah wajib bagi laki-laki untuk berangkat pergi ke masjid. Maka dari situ bisa kita ambil hikmah bahwasanya ketika seorang muadzin sudah memanggil kita, maka kita harus bergegas ke masjid, karena panggilan tersebut hakikatnya ialah panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian panggilan yang kedua dari Allah kepada hambanya ialah panggilan kematian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 185, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa tidak memandang kaya, miskin, muda, anak-anak, tua, dewasa dan lain sebagainya. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan merasa kita masih muda, kita masih banyak kesempatan hidup. Tidak bisa dijamin, tidak bisa menjamin bahwasanya umur itu mempengaruhi kematian, tidak bisa.
Bisa saja setelah sholat Jumat ada yang dipanggil oleh Allah. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu kapan itu kematian. Maka dari itu bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Agar apa? Agar ketika dipanggil oleh Allah, kita dalam keadaan siap, kita dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam surat Al-A'raf ayat 34, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap umat, setiap manusia, setiap yang bernyawa mempunyai ajal, batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak akan dapat memajukan atau memundurkan ajal tersebut. Ketika kematian sudah datang, tidak ada lagi tawar-menawar. Sebentar ya Allah, jangan ambil nyawa saya dulu, saya masih mau bersedekah. Tidak bisa. Dengan alasan apapun, baik alasan tentang kebaikan maupun keburukan, tidak bisa ditawar. Karena kematian mutlak milik Allah. Dan ketika Allah sudah mengambil, kita siap tidak siap, harus siap. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ayat yang terakhir di dalam surat An-Nisa ayat 78, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainama taqumu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun kamu berada, dalam kondisi apapun kamu, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun, meskipun kamu berada di dalam benteng yang sangat-sangat kokoh, meskipun kita bersembunyi dimanapun. Maka banyak sekali orang-orang sekarang yang merasa sok pintar, katanya membuat bunker anti mati dan lain sebagainya. Padahal kita bersembunyi dimanapun, ketika ajal tersebut sudah datang, kita pasti akan meninggal dunia. Semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala fi ayatil ukhra, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim
wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat wa ghafirud dhunubi wal khati'at. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina wal mustad'afina fi Palestin wa fi Gaza وفي رفع وفي كل مكان يا قوي يا عزيز. اللهم يا منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم يا قوي يا عزيز. اللهم أعيد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم أعيد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم اخفض المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. اللهم اخفض المسجد الأقصى إلى يهود الغاصبين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.